Iya, Mah. Kamu sakit? Atau ada masalah di sekolah? Enggak kok, Mah. Kenapa Mama nanya kayak gitu? Soalnya kamu dari tadi kelihatan lemes. Mama kira kamu sakit, Naya. Aku nggak apa-apa kok, Mah. Cuma rasa lapar aja. Loh, emangnya kamu belum kenyang dari bekal buatan Mama? Mama juga udah ngasih kamu uang jajan, kan? Tadi bekalku dilempar sama teman-temanku. Uang sakunya Naya juga dirampas sama mereka. Makanya Naya nggak makan. Loh, kok bisa teman-teman kamu kayak gitu, Nak? Teman-teman bilang katanya papa itu tukang selingkuh. Dan katanya aku itu sampah yang menjijikkan. Emangnya benar yang dibilang sama teman-teman mah? Ya ampun, enggak lah sayang. Kamu itu hal yang paling berharga buat mama dan papa. Tapi mah, kalau papa emang baik, tapi kenapa papa selalu kasar dan nyakitin mama terus? Nah, kita tuh nggak bisa asal menilai orang. Hanya karena dia terlihat buruk, kamu nggak bisa nganggap orang itu buruk. Papa juga kayak gitu. Kamu ngerti kan, Nak? Iya, Mah. Aku ngerti maksud mama. Ini kita udah sampai di kedai makan. Ayo kita turun, Nak. Permisi, Mbak. Saya mau pesen nasi ayamnya 2. Tolong dibungkus ya, Mbak. Nak, ini roti buat ganjal perut kamu dulu ya, Nak. Mah, boleh nggak aku minta rotinya 2? Boleh kok, Nak. Nih ya, Nak. Ini roti buat kamu. Ambil ya. Dari jauh, aku ngeliat kamu ngelus perut kamu mulu sambil nyari sesuatu. Makasih ya. Kebetulan aku dari pagi belum makan. Kok bisa kamu belum makan sama sekali dari pagi? Aku mulai mulung dari pagi. Makanya aku gak sempat buat sarapan. Astaga, orang tua kamu kemana? Aku gak punya orang tua. Kebetulan orang tua aku udah meninggal lama. Kasian banget ya kamu. Tapi aku salut sama kamu. Karena kamu kuat ngejalanin pekerjaan yang berat. Aku kerja kayak gini buat nyambung hidup aku. Tapi aku udah biasa kok kerja kayak gini. Nah ya, ayo kita pulang, Nak. Makanannya udah selesai. Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Kamu jaga ya diri kamu baik-baik. Makasih ya sekali lagi buat rotinya. Oh iya, ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Oh iya, aku belum kenalin diri aku. Namaku Naya Rivera. Panggil aku Naya aja ya. Namaku Nicholas. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi ya. Iya, aku pamit dulu ya. Dah. Naya, awas! Aku gak nyangka Mama bakal pergi secepat ini, meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil. Karena kepergian Mama, suasana di rumah menjadi dingin dan muram. Ayah semakin acuh pada kami, bahkan sampai tidak pulang berhari-hari. Hingga suatu ketika, ia pulang dan memperkenalkan seseorang kepada kami. Anak-anak, kesini sebentar. Ya, kenapa, Pak? Papa mau kenalin seseorang ke kalian. Kenalin siapa, Pak? Masuk.
Siapa mereka, Pak? Perkenalkan, ini Tante Linda. Dan itu Aldo, anaknya Tante Linda. Halo semuanya. Sekarang, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Keluarga? Maksudnya? Mereka bakal jadi ibu dan kakak baru untuk kalian. Jadi kalian baik-baik dan nurut sama Tante Linda. Jangan bikin dia marah. Wah, Papa udah nikah lagi tanpa sepengetahuan kita? Kok Papa nggak kenalin calonnya dulu ke kita, Pak? Tidak apa-apa, Naya. Mungkin Papa kamu itu sibuk, jadi nggak sempat ngabarin ke kalian. Lagian, Tante sama anak Tante, itu orangnya santai kok. Benar itu. Udah, sekarang tugas kita membentuk keluarga yang jadi harmonis dan rukun setiap saat. Awalnya kami baik-baik saja dengan kehadiran mereka. Namun nyatanya, mereka malah memperkeruh keadaan. Bu, gelas buat minum kok nggak ada sih? Kaldo kalau mau minum pakai mangkok aja dulu. Gelasnya belum dicuci. Enak banget ya kamu kalau ngomong. Bisa-bisanya ya, kamu nyuruh anak orang minum pakai mangkok. Ya mau gimana lagi, Bu? Aku mesti nyapu halaman, masih banyak daun loh yang berserakan. Ya itu urusan kamu. Siapa suruh kamu nggak nyelesain urusan cucian piring dulu? Malah males-malesan di sini. Sana selesaiin dulu cucian piringnya. Dasar goblok. Begitulah sifat asli ibu dan kakak tiriku. Manja dan pemalas. Terkadang aku berpikir, di masa depan nanti, hidupku akan seperti apa ya? Ada apa ya, Bu? Memanggil saya ke ruangan Ibu? Jadi begini, Naya. Kamu itu adalah salah satu murid yang mendapatkan nilai ujian kelulusan paling tinggi kemarin. Wah, syukur deh kalau gitu, Bu. Tidak hanya itu saja, Naya. Jadi karena kamu mendapatkan ujian kelulusan paling tinggi kemarin, kamu berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan berkuliah di universitas paling ternama di sini. Alhamdulillah, saya nggak nyangka, Bu, kalau saya bisa dapat beasiswa. Akhirnya mimpi saya membuka jalan buat saya, Bu. Bagus kalau begitu. Nanti kamu bicarakan dulu ya dengan keluarga kamu. Jika keluarga kamu setuju, kamu bisa langsung temui Ibu. Baik, Bu. Akan saya beritahu mereka nanti. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Naya. Ibu tunggu ya info selanjutnya dari kamu. Kayaknya aku nggak perlu ngasih tahu hal ini ke Ibu deh. Nanti dia malah nyinyir lagi. Akhirnya kelar juga kerjaan rumah hari ini. Kak, aku udah selesai nyapu sama ngepel, Kak. Sama kakak juga. Kamu mau kakak traktir es krim? Kalau ditraktir kakak ya mau lah, Kak. Ya udah, ayo. Selesai apaan emangnya? Kalian lihat itu? Bingkainya masih berdebu loh. Kalian gimana sih kerjanya? Kok nggak becus banget? Dari tadi kalian ngapain aja, ha? Emang menurut kamu siapa yang masak, nyuci piring, dan ngepel setiap hari? Sedangkan anakmu cuma tiduran doang di rumah. Kakakmu itu laki-laki. Kamu nggak malu kalau lihat laki-laki beres-beres di rumah? Ya emangnya adikku bukan laki-laki? Kalian berdua di sini nggak ada kontribusinya tahu sama sekali. Cuma makan, tidur, sama ngabisin duit aja. Kita berdua yang ngurusin urusan rumah. Kami itu capek tahu. Kami itu bukan babu. Ya kamu nggak usah nyolot gitu dong. Kamu masih muda kan? Lagian, tugas beres-beres rumah itu tugas perempuan kan? Ya kamu juga perempuan kan? Ya udah, kerjain dong urusan rumah. Aku yakin sih kamu nggak bakal sanggup. Kamu kan udah nenek-nenek soalnya. Yang kerja dikit langsung encok. Jaga omongan kamu ya. Pak, Papa, lihat nih. Anak Papa itu ngomongnya keterlaluan sekali sama aku. Sekarang kalian pilih. Bersihin ulang semuanya atau biaya sekolah kalian saya putus. Kak, udah Kak. Putus ya tinggal putusin aja. Aku juga nggak minta kok dibiayain. Itu aja kok repot sih. Oke. Saya anggap kamu menerima tantangan dari saya.
Dan jangan nyesel ya nanti. Sejak ibu tiriku memutuskan biaya untuk kami, aku akhirnya bekerja sambilan untuk memperoleh pemasukan bahkan hingga lewat dari waktu aku lulus. Beasiswa aku terpaksa ketunda, sampai aku mempertanyakan itu sendiri. Kapan ya aku ngomongin tentang beasiswa ke papa? Aku nggak bisa kerja sambilan terus. Naya! Naya! Kesini sebentar! Ada yang papa pengen ngomongin sama kamu. Iya pak, sebentar. Mau ngomong apa pak? Jadi gini nak, perusahaan papa itu lagi turun banget sekarang. Dan kemungkinan akan terancam buat bangkrut. Jadi di sini papa mau nawarin pekerjaan buat kamu. Kerja apa emangnya? Papa punya rekan bisnis di Taiwan. Dan katanya mereka lagi kekurangan orang sekarang. Perusahaan papa bakal ditunjang sama mereka kalau papa berhasil ngirim orang ke sana. Gimana? Kamu mau kan nak? Gimana ya pak? Banyak yang aku pertimbangin buat jadi TKW. Kamu tenang aja. Kalau kamu kerja di sana, itu komisinya bakal besar sekali. Daripada kamu kerja di sini, kerja sambilan kan nggak seberapa. Iya sih. Tapi sudah, kamu terima aja tawarannya. Soal Doni, diamin aja deh tinggal di sini. Kamu tinggal transfer uang aja setiap bulan. Iya nak, kamu tenang aja sama Doni. Dia bakal tetap aman, asalkan kamu tetap transfer gaji kamu ke sini. Tapi aku minta kalian jangan kasarin Doni. Terlebih ketika aku nanti pergi. Kalau kalian ketahuan kasarin Doni, kalian bakal tahu nanti akibatnya. Setuju? Setuju. Akhirnya aku menerima tawaran mereka meski terpojok. Aku juga melihat sudah tidak ada harapan untuk berkuliah. Jadi aku kubur saja mimpiku itu. Kamu jaga diri baik-baik ya Doni. Kalau ada apa-apa, ingat telepon kakak. Nanti uangnya kakak transfer sepenuhnya ke kamu ya Doni. Tapi kak, sebenarnya aku takut kakak pergi. Kamu gak usah khawatir Doni. Kakak gak ada pilihan lain selain jadi TKW. Ini demi masa depan kamu juga. Supaya sekolah kamu gak hancur kayak kakak. Iya kak. Pokoknya kakak janji ya kak, buat sering-sering jenguk aku. Iya kakak janji. Ya udah, kakak berangkat dulu ya Doni. Kamu jaga diri baik-baik ya. Dah Doni. Semoga selamat sampai tujuan ya kak. Dah kak. Sesuai dugaanku, ternyata cuma adikku aja yang mau menemaniku di detik aku akan pergi. Wah, ternyata gini ya Taiwan. Sibuk banget ya negaranya. Oh iya, aku harus cari restorannya itu. Itu deh kayaknya. Permisi. Ini bener ya? Restoran Dara Rasa yang lagi nyari pegawai itu bener? Mbak pegawai baru yang dari Indo itu ya? Iya betul, itu saya sendiri. Ya udah, bisa langsung masuk aja ya Mbak. Nanti bakal ada staff yang bantu ngarahin Mbak. Kebetulan hari ini manajer kita nggak bisa masuk, jadi nanti kamu langsung kerja aja ya. Oke, makasih informasinya. Aku pun bekerja dengan tekun dan serius demi bisa memuaskan para pelanggan. Gak lupa juga, aku selalu transfer uang ke Doni dan memastikan keadaannya di sana. Tapi aku belum sempat kembali ke Indonesia karena jadwalku yang sangat padat. Cie, yang mau ketemu sama Pak Manajer hari ini. Kenapa tuh senyum-senyum liat HP? Chat pacarnya ya? Apaan sih Dewi? Ini aku lagi transferin adekku uang, bukan ngechat pacar. Ya kirain kamu udah lama kerja di sini, kamu jadi naksir sama cowok-cowok Chinese. Aku
aku tuh bukan tipe orang yang sering mikirin cowok kayak kamu. Atau mending kamu deketin aja Pak Manajer. Katanya sih dia single, tapi katanya juga dia udah punya tunangan. Aduh, pokoknya intinya dia tuh dari Indonesia juga tahu. Pak Manajer dari Indonesia? Iya, yang aku tahu ya, dia itu pemilik dari merek-merek terkenal gitu. Tapi dia itu orangnya humble banget, makanya para pegawai itu nyaman tau nggak sih di sini. Itu dia tuh Pak Manajer. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Oh ya Pak, kenalin, ini di sebelah saya ada pegawai baru yang itu kinerjanya bagus banget dan dia itu disukai banget loh Pak sama para pelanggan. Selamat pagi Pak. Oh, kamu pegawai baru yang dimaksud itu ya? Tapi mukamu kayak nggak asing ya? Kita pernah ketemu ya? Nama kamu siapa? Nama saya Naya Rivera, Pak. Bener, ternyata saya pernah kenal sama kamu. Kamu ingat sama saya? Saya juga agak familiar sama muka Bapak. Maaf, nama Bapak siapa ya? Saya Nicholas. Saya ingat Pak, Bapak anak yang saya kasih roti waktu itu kan? Iya yang itu. Gak nyangka ya, kita bisa ketemu lagi di sini. Lah, kalian berdua saling kenal satu sama lain? Iya, dulu aku sama Pak Niko pernah ketemu di jalan. Tapi itu waktu kecil banget sih, makanya agak lupa sekarang. Nanti saya pengen ngobrol khusus sama kamu. Bisa kan? Bisa Pak Niko. Gak usah terlalu kaku. Panggil saya Niko aja ya. Oh, baik Niko. Ya ampun, mimpi apa kamu semalam, Nay? Kamu siap nggak? Pak Manajer ternyata kenal sama kamu. Enggak sih. Lagian, waktu itu kita kenal secara nggak sengaja. Tapi biasanya ya, yang ketemuannya unik itu jodoh tau nggak sih? Apalagi kayak kamu sama Pak Niko itu cocok loh, sama-sama ganteng dan cantik, kayak deracin-deracin gitu loh. Apa sih Dewi? Lagian kata kamu, Pak Niko tuh udah punya tunangan kan? Kamu nih jangan ngedidik aku jadi cewek gatel ya. Ya kan katanya. Lagian ya, jangan terlalu berlebihan tau gak sih sama karir. Gue itu sering banget ya lihat lu kalau lagi kerja itu, ya ampun kaku banget tau gak sih kayak robot. Ya gue itu tekun karena ada sesuatu yang gue prioritasin. Yain aja deh. Apa yang dibilang si Dewi ada benernya juga sih. Saking seriusnya aku sampai aku lupa sama kebahagiaanku sendiri. Nah ya, udah jam makan siang. Ayo makan siang bareng sama saya. Oh iya, duluan aja. Nanti saya nyusul. Nanggung ini ngepelnya sedikit lagi. Udah tinggalin aja. Nanti bakal dilanjutin sama cleaning service. Ayo kita makan dulu. Ya udah, ayo Niko. By the way, gimana kabar kamu sekarang? Kok kamu bisa jadi TKW di sini? Seperti yang kamu lihat Niko, kamu tahu aku baik. Dan ya, aku sekarang jadi TKW. Tapi sebenarnya ini suruhan papa juga. Dan demi adikku, demi dia bisa lanjut sekolah. Papa kalian nggak ngebiayain kalian? Enggak. Sejak kepergian mamaku dan kedatangan ibu dan kakak tiriku, hidupku semakin runyam. Mereka itu kasar, terutama ke adikku. Dan papaku, dia cuek tentang semua hal itu. Maafin aku ya, karena aku udah lancang nanya kayak gini. Pasti itu berat banget ya buat kamu. Aku juga minta maaf ya Niko, karena di saat ketemu kamu setelah sekian lama, aku malah membahas sesuatu yang gak baik. Kesalahanku juga, karena aku udah nanya hal sensitif sama kamu. Lupain aja masalah itu. Aku malah penasaran loh sama kamu. Kamu bisa sukses ini sekarang? Itu berbanding terbalik 180 derajat loh setelah terakhir kita ketemu. Aku sendiri juga gak percaya. Nanti lain waktu aku bakal cerita ya. Ceritanya panjang soalnya. Aku dengar-dengar katanya kamu juga udah punya tunangan ya? Itu benar? Soal itu emang benar. Tapi dia itu adalah orang yang dijodohkan sama keluarga aku. Tapi aku juga gak suka sama dia.
Dia red flag soalnya. Oh, emang rumit sih kalau udah tentang pasangan. Kok pusing banget ya? Akhirnya dapat notif transferan dari kakak. Aku bakal pakai buat berobat hari ini. Hehehe. Siapa suruh kamu main HP? Jam segini tuh nyuci. Coba sana nyuci. Maaf, Bu. Tadi aku dapat notif transferan dari kakak. Jadi aku mau balas dulu chatnya kakak. Oh iya. Hari ini kan Ayah gajian. Berapa dia transfer kamu? Tuh 7 juta, Bu. Ya udah. Ibu minjem ya. 3 juta buat bayar kebutuhan rumah. Loh, kok banyak banget, Bu? Gak usah banyak nanya. Udah cepetan transfer. Ya udah deh, Bu. Udah aku transfer ya, Bu. Lagi anjing. Gimana sih cara biar menang? Habis terus deh duit gue. Dek, pinjam duit ya. 5 juta. Nggak ada, Bang. Bohong. Duitmu masih sisa 4 juta ya? Kamu gak usah pelit-pelit loh sama kakakmu. Kasihlah 3 juta kakakmu. Loh, Bu, duit aku cuma jadi 1 juta aja dong. Ya iyalah, anak kecil itu ya gak usah megang duit banyak-banyak. Nanti dibelanjain yang gak jelas gimana? Udah cepet transfer. Udah aku transfer ya. Nah gitu dong, lama banget sih transfer dong. Udah sana cepetan nyuci, udah numpuk tuh cucian. Maaf, Bu, kayaknya aku gak bisa ngurus rumah hari ini. Kepala aku sakit banget soalnya, Bu. Palingan cuma sakit biasa. Udah, gak usah banyakkan drama ya kamu. Tapi ini beneran sakit banget, Bu. Ini sebenarnya aku mau berobat, tapi duitnya udah keburu diminta sama kalian. Loh, jadi kamu nyalahin ibu sama kakakmu? Dasar anak gak tahu diuntung ya. Udah cepetan sana nyuci. Bisa Doni, bisa. Kan Ayah kapan pulang sih, Kak? Udah gak kuat tinggal di sini, Kak. Doni kangen sama kakak. Udah pusing banget. Kok pusing banget ya? Kan Ayah, Kak. Habis itu langsung dijemur ya, mau pompa. Kak! Kakak! Apaan sih, Bu? Bantu ibu bawa dia ke rumah sakit, cepat! Biarin aja, ngapain repot-repot sih, Bu? Nanti juga sadar sendiri dia. Kamu gila ya? Nanti kalau dia mati gimana? Nanti kalau kakaknya marah-marah gimana? Sekarang itu ya, cuma Naya sumber cuan kita. Jadi dia itu harus hidup terus. Perasaanku nggak enak ya. Kenapa, Naya? Kamu sakit? Enggak nih kok. Rasanya kayak ada sesuatu yang mengganjal aja. Ibu? Tumben banget telepon. Halo? Apa? Doni pingsan? Iya, Bu. Sekarang aku bakal transferin uang. Tunggu ya, Bu. Ada apa, Naya? Kenapa kamu panik? Ibuku tadi ngabarin aku. Katanya Doni pingsan. Dan sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Terus tiba-tiba kondisinya koma. Sekarang aku lagi transferin uang untuk mereka. Kalau gitu kamu ngambil cuti aja buat jenguk adikmu. Pasti dia bakal senang kalau dijenguk sama kamu. Tapi jadwalku masih penuh sampai akhir bulan ini. Kayaknya aku gak bisa pulang sekarang. Kamu tenang aja. Nanti semua jadwalmu itu biar saya yang ngatur. Intinya, akhir minggu ini kamu sudah bisa pulang untuk jenguk adikmu. Ya ampun, makasih banyak ini kok udah mau bantu aku. Kalau ada kamu, aku nggak tahu gimana nasib adik aku. Ya aku ngerti. Kamu jangan sia-siain kesempatan ini ya.
Aku gak mau ngeliat kamu kehilangan orang yang kamu sayang lagi. Ya, makasih ya sekali lagi Niko. Oke, semuanya udah, oleh-oleh juga udah, bajuku juga udah. Oke, sekarang tinggal pulang aja sambil nunggu boarding pass. Halo lagi. Loh, kok kamu di bandara nih kok? Kamu mau kemana? Aku pengen ikut kamu buat jenguk adikmu. Sekalian balik ke Indo. Boleh kan? Boleh. Terus kamu pesan tiket pesawatnya yang sama? Kok nggak ngabarin dari awal aja? Kan bisa bareng. Gak apa-apa, aku ada di pesawat yang sama kamu. Duduknya juga sebelahan kok. Bentar, tahu dari mana kamu aku duduk di mana? Kok aneh? Itu... pesawatnya udah mau berangkat. Ayo kita berangkat. Ada yang salah, Nay? Kok kamu bingung? Ini loh, Niko. Dari kemarin sampai sekarang, nomor ibuku sama kakakku kok nggak aktif ya? Jadi aku nggak bisa ngehubungin mereka sama sekali. Tapi mereka udah ngasih tahu rumah sakitnya di mana. Enggak. Mereka waktu itu cuma minta uang buat biaya RS. Habis itu nggak ada kabar sama sekali. Kamu masih simpan riwayat transfer terakhirmu sama ibumu? Boleh aku cek? Ada. Sebentar. Nih. Ketemu. Kebetulan ini rumah sakitnya sama dengan rumah sakit dulu kakakku dirawat. Aku tahu tempat ini. Yaudah, ayo kita ke sana sekarang. Ayo. Permisi Mbak, saya mau menjenguk pasien di sini atas nama Doni Sartono. Baik, tunggu sebentar ya Mbak. Mohon maaf Mbak, tapi untuk nama pasien yang Mbak sebutkan itu tidak ada di database pasien kami Mbak. Tapi katanya ibu saya bawa adik saya yang pingsan ke sini kok. Bisa tolong diberikan lebih rinci ya Mbak tentang siapa walinya dan kapan dia dibawa ke sini Mbak. Untuk walinya itu atas namanya Linda Winata. Dan untuk berobatnya mungkin sekitar 4 hari yang lalu. Baik, tunggu sebentar ya, saya cek ulang Mbak. Ada apa ya? Kok ekspresinya kayak gitu, Mbak? Adik saya beneran dirawat di sini kan? Emang betul, Mbak. Saudara Mbak pernah dirawat di sini. Tapi pernah dirawat di sini. Berarti adik saya udah pulang. Bukan, Mbak. Tapi mohon maaf ya, Mbak. Adik Mbak sudah dinyatakan meninggal dunia sehari setelah dirawat di sini. Dan di sini disebutkan adiknya Mbak itu meninggal dunia karena gangguan jantung. Itu disebabkan oleh kelelahan dan tindak kekerasan fisik. Mbak tahu di mana keberadaan orang yang membawa pasien tersebut? Mohon maaf, tapi kami tidak tahu tentang keberadaan walinya sampai saat ini. Doni, aku takut kakak pergi. Kamu gak usah khawatir, Doni. Kakak janji ya, Kak, buat sering-sering jenguk aku. Ya, kakak janji. Katanya kita bakal janji buat ketemu lagi. Tapi kok kamu ninggalin kakak duluan, Doni? Doni, ini pasti gak benar, kan? Doni. Naya! Niko, aku ada di mana? Kamu di rumah sakit. Saranku kamu istirahat dulu ya. Jangan pikirin masalah ibu dan adikmu. Gak bisa Nik. Aku gak terima adikku meninggal gara-gara mereka. Mereka itu kejam, Nik. Iya, aku tahu. Tapi kalau panik dan dendam, itu gak bakal nyelesain masalah. Kamu tenangin diri kamu dulu ya.
Terus sekarang gimana, Nick? Kita diam aja sekarang. Nanti kalau mereka kabur gimana? Tapi kalau misalnya kita nyari mereka, kita juga nggak punya bukti. Kita nggak punya petunjuk apapun, Nick. Yang jelas kita nggak bisa biarin mereka itu pergi gitu aja. Petunjuk itu harus diselidiki. Dan bukti itu harus digali. Kita harus berusaha dulu sekarang. Ya udah. Jadi apa rencana kamu, Nick? Aku izin buat pergi ke rumah kamu dulu ya. Apa? Ke rumahku? Buat apa, Nick? Jadi ini rumah Inaya. Kelihatannya sepi banget ya. Aku coba masuk ke dalam. Ternyata benar. Rumahnya kosong. Tapi ini kayak ditinggalin buru-buru. Brosur apa ini? Brosur trip to Netherlands. Kapan mereka lihat brosur liburan ke Belanda? Woi! Kapan kalian bayar utang kalian? Cepat buka pintunya! Atau saya dobrak nih pintu! Ada apa ya kesini? Anda siapa? Kamu juga siapa? Saya mau nagih utang sama si Aldo itu. Kamu jangan sembunyiin dia ya. Atau saya bakal laporin ini ke polisi. Tenang dulu, biar saya jelaskan. Jadi gitu ceritanya. Saya juga lagi nyari mereka. Feeling saya, mereka kabur ke luar negeri. Wah, bullshit tuh orang. Dari waktu ini bilang bayarnya entar. Ternyata dia kabur tuh. Mana mobilnya dibawa kabur juga. Mobil? Mereka nggak ada mobil sebagai jaminan buat utang. Tapi mobilnya dibawa kabur juga sama dia. Sebentar, kamu tahu plat mobilnya? Ya tahu, kan ada di daftar barang gadai. Kenapa emangnya? Bu, ini beneran kan lokasinya bakal aman? Nanti kalau kita ketemu sama rentenir gimana? Enggak, kamu tenang aja ya. Semua jalan untuk nemuin kita itu udah ibu putus. Nanti setelah kita pindah ke Belanda, kita bakal ganti identitas kita dan kita bakal hidup tenang selamanya. Hah? Apa-apaan ini? Kalian masih nanya kenapa? Adikku meninggal. Itu gara-gara ulah biadab kalian. Apa kamu bilang? Emangnya ada buktinya? Kamu gak usah nuduh tanpa bukti ya? Atau aku yang bakal ngelaporin kalian nanti ke polisi? Siapa bilang kita mau menjerat kalian hanya dengan kasus itu? Terus kasus apa yang kalian maksud, ha? Gak usah ngibul ya kalian? Masuk. Akhirnya kita ketemu lagi ya, Do. Gue seneng banget sih ketemu sama lo. Lo seneng ketemu sama gue? Berdasarkan bukti yang beredar, Saudara Aldo dan Saudari Linda terbukti melakukan kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, terlibat dengan kasus judi online. Yang kedua, kabur dari kewajiban hutang. Dan yang ketiga, terbukti membunuh Saudara Doni dan Ibu Wina. Berita dari mana saya terbukti membunuh ibu kandungnya dia? Ibu kandungnya dia kan meninggal karena tabrak lari. Betul. Tapi mobil yang menabrak Saudari Wina itu plat mobilnya sama dengan plat mobil ibu. Mama ternyata juga kamu yang bunuh. Lebih baik ibu mengaku saja sebelum hukumannya semakin berat. Iya, saya ngaku kalau saya yang membunuh ibu kandungnya Naya. Kenapa kamu membunuh Mama? Kenapa kamu membunuh Mama? Apa salah Mama aku sama kamu? Apa salah Mama aku? Awalnya saya mau merebut harta waris dari Pak Yono. Makanya
Saya mengincar posisi ibu rumah tangga di keluarganya Pak Yono. Sakit kamu ya? Perempuan sakit. Keluargaku jadi hancur gara-gara kamu. Dan setelah ayahku meninggal, kamu juga gak dapat apapun kan? Nah ya, maafin ibu ya nak. Nanti ibu bakal bayar semuanya. Tolong ya nak, ibu sama Aldo masih panjang umurnya. Tolong maafin kami ya. Enggak, selamanya aku gak bakal maafin kamu. Sekarang, kamu bakal masuk penjara. Dan kamu bakal membusuk di sana. Nah ya, ibu mohon nak, ibu mohon, ibu udah ngerawat kamu loh dari kecil. Tolong maafin saya ya. Saya nggak mau di penjara, nah ya. Bawa mereka Pak, pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Mari ikut kami ke kantor polisi. Naya, tolong ibu Naya, ibu nggak mau di penjara, ibu nggak mau di penjara, Naya. Kamu nggak mau di penjara? Kalau aku juga nggak mau buat mati. Naya, tolong ibu, Naya, Naya. Urusan lo sekarang sama gua. Habis lo hari ini. Lepasin gue, lepasin. Ternyata senyata itu ya hukum karma berjalan. Ayah, kamu ikhlasin ya, mama sama adikmu. Aku yakin mereka bangga sama kamu, karena kamu udah ngebela mereka mati-matian. Makasih banyak ya Nick, atas bantuan kamu selama ini. Kalau gak ada kamu, mungkin aku gak bakal nemuin titik terang dari masalah ini. Ya, aku bakal selalu ada buat kamu. Kamu gak sendirian di sini.